Halo kakak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, kakak kelas 6 hari ini bertemu kembali bersama dengan Bu Vina. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima dan keenam. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang Bu Vina berikan bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks yang didengar dengan tepat. 3. Siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang didengar berdasarkan ide pokok secara runtut. Baik kakak kelas 6, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Perhatikanlah gambar negara-negara ASEAN berikut ini. Nah, ada berapa bendera ya? Nah, benar, ada 10 gambar bendera negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Nah, kita akan memulai materi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Seperti yang pernah kita pelajari kemarin, bahwa kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara-negara lain. Yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak lainnya. Yang ketiga adalah negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Yang keempat adalah negara Singapura. Di negara ini mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang elektronik lain. Singapura termasuk negara Asia yang berpendapatan paling tinggi. Yang kelima adalah Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di ASEAN adalah Thailand. Selanjutnya adalah Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah di bidang pertanian, pertambangan, industri. Selanjutnya yang ketujuh ada negara Vietnam. Nah, penduduk Vietnam sebagian besar sebagai petani. Padi adalah hasil utama di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan wolfram. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu manis. Terdapat 2 sungai besar atau sungai penting yang ada di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Kedelapan adalah negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja berasal dari sektor pertanian. Ekspor dari Kamboja yaitu padi, jagung, getah karet, dan lada hitam. Yang kesembilan adalah negara Laos.
Negara Laos terdiri dari sektor pertanian yaitu beras, jagung, jeruk, kopi. Dan terakhir adalah negara Myanmar. Komunitas perdagangan Myanmar meliputi kayu jati dan juga beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan lainnya. Nah, baiklah kakak kelas 6, setelah kita mempelajari kegiatan ekonomi negara di ASEAN, selanjutnya kalian akan mempelajari cara menentukan ide pokok dari teks yang kalian dengar. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok? Nah, benar. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Selanjutnya, Bu Vina akan menjelaskan cara menulis kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah kita buat tadi. Caranya ada 5 langkah. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama apa yang telah kalian dengar atau yang kalian lihat. Kedua, menafsirkan pokok pemikiran. Ketiga, menyeleksi dan menentukan ide pokok tersebut. Yang keempat, menuliskan kembali ide pokok dengan kalimat kalian sendiri. Yang terakhir, langkah kelima adalah menyampaikan kembali isi atau informasi yang telah kalian buat dalam ide pokok tersebut dengan kalimatmu sendiri. Demikian materi dari Bu Vina hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, terus semangat, Tuhan memberkati.